itu sangat sensitif ya Mas. Maka kami harus punya bukti kan. Iya. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Kan yang menentukan semua hukum itu juga menjadi pertanyaan penting. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Kalau dia bukan anak presiden, saya kira itu. Buktikan, laporannya wis masuk loh, dibuktikan aja. Aku salah, cekelan aku. Detik ini juga. Karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar. Yang sukses, dan gue hargai karena mereka sukses. Kalau gue sih ngakuin orang sukses, gue akuin sukses, gitu aja. As simple as that, gitu. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara saat dirinya dan adik kandungnya Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu dilayangkan oleh Ubedillah Badrun. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari, salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut ngurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada. Itu sangat sensitif ya Mas. Maka kami harus punya bukti kan. Iya. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Kita harus membiasakan punya mindset yang tidak seperti itu. Tradisi seperti ini harus dihilang. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun. Saya punya keyakinan tidak, kan produk politik. Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Ini kan marak sekali ya kasus seperti ini ya. Ini memalukan sekali. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Di situ kan bukan berarti cuma bisnis pisang goreng doang kan, saya juga punya yang lain. Orang-orang yang memang paham tentang bagaimana mensejahterakan hidup orang lain dan dia memperjuangkan itu. Saya support orang-orang seperti itu. Gini aja, kita gabung semua permintaan itu menjadi satu, lalu kita kumpulkan, kita ikat, kita kasih ke presiden kita, oke? Terima kasih sekali Pak Iwan Fals. Gimana, setuju? Ada anak kecil, anak bawang, beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Tahu nggak? Panggil Kaisang kesini tuh budgetnya berapa coba? 5M loh. 5M loh ini budgetnya Kaisang. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Supaya kapok gitu loh. Pejabat negara itu amanah. Ya, Indonesia ini sudah super kompleks, super ruwet. Saya khawatir model-model pemerintahan gini. Kita ini bukan di Korea Utara. Kalau di Korea Utara itu penduduknya mau apapun tuh sengsara. Tapi Indonesia nggak seperti itu, bro. Saya punya keyakinan tidak, kan produk politik. Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Kelompok aktivis 98, Immanuel Ebenezer mengatakan, soal pelaporan terhadap dua putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK diduga bermotif pesanan politik pengusaha. Immanuel Ebenezer menilai, tuduhan Ubedillah Badrun lewat laporannya terhadap dua putra Jokowi tersebut tidak memiliki fakta hukum. Ubedillah ini mengklaim dirinya aktivis 98 dan menjadikan 98 sebagai pembenaran untuk memfitnah keluarga presiden. Dia mencari popularitas dengan cara zolim.
kata pria yang akrab disapa Noel kepada wartawan Selasa 11 Januari 2022. Noel mengklaim tidak ada kaitannya keluarga Jokowi dengan pembakaran hutan. Menurutnya, tuduhan itu bermotif kebencian menjelang tahun politik. Noel meminta Ubaidillah Badrun tidak memanipulasi data, apalagi menggunakan sejarah 98 untuk memfitnah orang lain. Sekarang semua pakai nama aktivis 98, macam tokoh saja di era reformasi. Dia hanya dikenal di kampusnya, itu juga mungkin, ujarnya. Lebih lanjut, Noel mengatakan, sebagai seorang dosen, Ubaidillah diminta untuk lebih cerdas dan intelektual, tidak membabi buta menyalahkan keluarga presiden, tuturnya. Sebelumnya, dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin 10 Januari 2022. Laporan tersebut dibuat oleh Ubaidillah Badrun yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Ubaidillah menyebut diduga Kaisang dan Raka terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam sebuah relasi bisnis hingga akhirnya dilaporkan ke KPK. Laporan ini terkait dengan dugaan tipikor dan atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN. Berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak-anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata Ubaidillah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 10 Januari 2022. Ubaidillah menjelaskan, dugaan perkara korupsi ini terjadi pada tahun 2015. Ubaidillah mengungkapkan salah satu perusahaan besar inisial SN dan sudah ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dituntut mencapai 7,9 triliun rupiah. Namun oleh Mahkamah Agung hanya dikabulkan 78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSN, kata Ubaidillah. Apalagi, kata Ubaidillah, petinggi PTSN beberapa bulan lalu dilantik menjadi dubes di salah satu negara Asia, sehingga patut dicurigai adanya dugaan keterlibatan Kaisang dan Gibran terlibat berbisnis dengan salah satu petinggi PTSN. Antara lain, begitu cepat mendapatkan suntikan dana untuk modal dari perusahaan Ventura. Maka itu, Ubaidillah menilai adanya dugaan KKN. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu, kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya cukup fantastis, senilai 92 miliar katanya. Saya kira itu dugaan KKN yang sangat jelas, saya kira bisa dibaca oleh publik, ungkapnya. Maka itu, Ubaidillah mengaku heran dan menjadi pertanyaan besar. Diduga Kaisang dan Gibran mendapat suntikan dana yang cukup besar, apalagi dengan perusahaan yang bisa disebut masih baru. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang begitu fantastis kalau dia bukan anak presiden, ujar Ubaidillah. Ubaidillah mengaku sejumlah bukti telah diserahkannya ke KPK, salah satunya bukti dokumen dari salah satu perusahaan yang memang dapat diakses, namun dengan syarat-syarat tertentu, dan juga bukti pemberitaan pemberian penyertaan modal dari Ventura itu, dan kemudian kita lihat di perusahaan-perusahaan yang dokumennya rapi itu, katanya. Ubaidillah pun berharap KPK dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini, ibunya. Diketahui Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ke KPK terkait kasus dugaan KKN. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Saya kira itu. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok.
Hari ini ada anak kecil, anak bawang beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Lo tau gak, panggil Kaisang ke sini tuh budgetnya berapa coba? 5M loh ini budgetnya Kaisang. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari, salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga jadi kelemahannya nggak ada.